Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izmi Rizkina Saudara dengan NPM 42322-1011. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang kinerja keuangan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2020 hingga 2022. Oke, yang pertama ada rasio likuiditas di mana eh, rasio ini merupakan gambaran dari current ratio dan quick ratio yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu periode 2020 sampai 2022. Dari grafik yang ada diketahui bahwa baik dalam current ratio dan quick ratio di tahun 2021 mengalami penurunan. Karena hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Mustika Ratu dalam membayar hutangnya menggunakan aktivitas lancar dan kas setara kas yang mengalami penurunan di tahun 2021. Namun, meningkatkan yang signifikan dirasakan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena penjualan dan daya beli masyarakat yang sudah mulai stabil. Lalu selanjutnya masih ke dalam rasio likuiditas, di mana rasio yang digunakan yaitu cash ratio dan WTCA ratio. Dalam analisis cash ratio yang dihasilkan terlihat peningkatan yang sangat signifikan hingga 71% di tahun 2022, di tahun 2021 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan dalam bentuk kas dan surat berharga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk WTC ratio didapatkan sedikit peningkatan yang menunjukkan bahwa modal kerja yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu mengalami peningkatan sebesar 8,3%. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas di mana sebelumnya kan ada sudah dijelaskan beberapa rasio yang dijadikan perhitungan untuk mengetahui gimana sih aktivitas bisnis yang terjadi di perusahaan PT Mustika Ratu tersebut. Yang pertama di sini ada tato yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu mengalami peningkatan secara stabil dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menggambarkan bahwa perputaran aset yang dimiliki oleh penghasilan yang dimiliki dalam menghasilkan pemasukan perusahaan mengalami peningkatan secara terus-menerus. Lalu ada receivable turnover yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu juga mengalami peningkatan yang terus-menerus. Jadi hal ini tuh ngegambarin bahwa perputaran piutang yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu yang membuat pendapatannya tuh mengalami peningkatan secara stabil. Lalu yang terakhir ada rasio yang terakhir inventory turnover yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu yaitu mengalami penurunan dengan nilai paling rendah yang dihasilkan oleh di tahun 2021 ini. Hal ini nunjukin bahwa persediaan yang dimiliki PT Mustika Ratu tuh sempat mengalami penurunan namun kembali stabil di tahun 2022. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas di mana pada tahun 2020 hingga 2022 yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu tuh rasio solvabilitasnya tuh dihitung dengan pengukuran nilai kayak hutang, aset, dan modal yang dimiliki. Terus ada DER dan DER yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu juga mengalami peningkatan walaupun nggak terlalu signifikan gitu. Grafiknya tuh nunjukin bahwa total keseluruhan modal yang dimiliki dalam perusahaan PT Mustika Ratu ini tuh dianggap memiliki modal dan aset yang cukup tinggi untuk ngebayar si utang perusahaan tersebut gitu. Lalu selanjutnya masih rasio solvabilitas tapi menggunakan TIR rasio dan LTDE yang dihasilkannya tuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana hal tersebut tuh nunjukin bahwa hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan tuh mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan modal perusahaan rasio. TIR-nya tuh juga menghasilkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga lebih dari 100% di tahun 2022. Lalu nilai yang nunjukinnya juga kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Lalu ada rasio profitabilitas berdasarkan penjualan. Jadi dalam berdasarkan penjualan itu ada 3 nilai. Yang pertama tuh nilai GPM yang dihasilkannya tuh mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa si laba kotornya tuh terus-menerus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Lalu ada nilai PMR yang dihasilkannya juga
mengalami peningkatan tiap tahunnya karena hal ini tuh nunjukin gitu bahwa laba laba sebelum pajak yang dihasilkannya tuh mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Lalu ada nilai NPM, tapi ini bisa dilihat bahwa di tahun 2020 itu nilai NPM-nya tuh bernilai minus karena PT Mustika Ratu tuh mengalami kerugian. Hal ini tuh disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor eksternal. Lalu di sini ada rasio profitabilitas berdasarkan investasi di mana eh, ada tiga nilai. Yang pertama tuh ada nilai ROA yang dihasilkannya tuh memiliki peningkatan meski masih bisa dibilang dianggap stabil. Hal ini tuh nunjukin bahwa nilai aset yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu tersebut tuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Lalu ada nilai ROI yang dihasilkannya tuh memiliki peningkatan masih bisa dibilang dianggap stabil juga, tapi hal ini juga bisa nunjukin bahwa nilai investasi yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu tuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Lalu yang terakhir ada nilai ROE yang dihasilkan oleh PT Mustika Ratu ini memiliki nilai yang sangat tinggi di tahun 2022 karena nunjukin bahwa modal yang dimiliki memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Lalu yang terakhir ada rasio pasar, di mana ada yang pertama itu ada berdasarkan PBF yang merupakan rasio dari nilai saham yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu tersendiri. Bisa dinilai bahwa nilai PBF-nya tuh mengalami penurunan, yang mana hal ini tuh nunjukin bahwa nilai FS yang dihasilkan itu semakin menurun. Lalu ada DY yang merupakan rasio yang dilihat dari dividen per saham yang dimana nilainya tuh dianggap berada pada nilai yang sama. Hal tersebut juga dianggap bahwa DY-nya tuh dihasilkan oleh PT Mustika Ratu itu dianggap stagnan. Lalu yang terakhir ada PER yang dimiliki paling tinggi yang terjadi di tahun 2021 karena hal ini juga menunjukkan bahwa nilai PR-nya juga yang dihasilkan cukup rendah. Oke, sekian mungkin ini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada banyak salah perkataan dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.